Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Marilah kita baca doa bersama-sama. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Materi hari ini tentang sholat jamak. Adapun materinya mengenai Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Kita renungkan, sholat bagi seorang muslim adalah hal terpenting yang melebihi apapun. Rasulullah ketika menjelang wafatnya berpesan agar umatnya tidak meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Sholat adalah tiang agama. Sabda Rasul, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Dan siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan agama. Lalu bagaimana jika kita sedang dalam kondisi repot dan sempit karena dalam perjalanan atau musafir? Dalam kondisi seperti itu kita bisa melakukan sholat yang pertama dengan cara digabungkan dari dua waktu menjadi satu waktu, disebutnya jamak. Cara yang kedua ialah diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, disebutnya qashar. Ini termasuk rukhsah atau keringanan dari Allah. Sholat jamak itu artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya sholat jamak itu adalah menggabungkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Boleh pada waktu sholat yang pertama ataupun pada waktu sholat yang kedua. Yang dilakukan pada waktu sholat yang pertama itu disebutnya jamak takdim, dan yang dikumpulkan pada waktu sholat yang kedua disebutnya jamak takhir. Misalnya menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar. Dikerjakan di zuhur itu jamak takdim, kalau dikerjakan pada waktu asar jamak takhir. Begitupun dengan sholat maghrib dan isya. Contoh sholat jamak pada waktu zuhur, kita melakukan sholat zuhur dan sholat asar. Jamak takhirnya itu melaksanakan zuhur dan asar itu pada waktu sholat asar. Begitupun maghrib dan isya, jamak takdimnya itu maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Dan kemudian jamak takhirnya itu maghrib dan isya pada waktu sholat isya. Hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada dalam kondisi darurat, seperti dalam perjalanan jauh. Jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 waktu sholat fardu dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Cara melaksanakan jamak takdim adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama, lalu sholat yang kedua. Kemudian berniat jamak takdim boleh dilakukan ketika kita takbiratul ihram sampai sebelum salam. Dilakukan secara berturut-turut. Setelah selesai sholat zuhur, kita langsung berdiri lagi ya, iqomah, lalu kita laksanakan sholat asar. Setelah melaksanakan zuhur tadi langsung melaksanakan sholat asar. Begitupun dengan maghrib dan isya. Ada contohnya, zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, kemudian maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara digabungkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang kedua. Ini jamak takhir ya, mohon maaf di sini sholat jamak takdim ya, harusnya jamak takhir. Jadi bedanya, kalau jamak takdim itu dilakukan pada waktu sholat yang pertama, kalau jamak takhir dilakukan pada waktu sholat yang kedua. Dalam jamak takhir itu tidak diharuskan mendahulukan sholat yang pertama, tetapi alangkah baiknya kita laksanakan dulu sholat yang pertama ya, menertibkan waktunya itu. Nah, ini tidak disyaratkan ya untuk mendahulukan sholat yang pertama ya. Contoh misalkan sholat zuhur dan asar, dalam waktu asar kita bisa sholat asar dulu baru
sholat duhur. Tapi boleh juga sholat duhur dulu terus melaksanakan sholat asar ya. Itu dalam jamak takhir. Boleh yang pertama dulu, boleh yang kedua dulu. Kalau yang pertama dulu berarti kita menertibkan waktu sholat. Kalau yang kedua dulu kita berarti menghormati sholat yang punya waktunya ya. Gitu. Nah, kemudian berniat mengerjakan sholat fardu dengan jarak dijamak. Jadi ketika masuk waktu sholat yang pertama berniat menjamak takhir. Contohnya nawaitu takhirus sholat zuhri ilal asri. Kemudian pelaksanaan dua sholat tersebut dilakukan secara berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain ya. Nah, misalnya jamak takhir asar lalu zuhur, kita lakukan sholat asar, kemudian setelah itu berdiri iqomah, kita lakukan sholat zuhur. Begitupun sebaliknya ya. Kalau misalnya duhur dulu di waktu asar nih, kita sholat duhur, kemudian setelah selesai kita berdiri iqomah lalu melaksanakan sholat asar. Maghrib dan isya pun sama. Setelah sholat maghrib kita laksanakan sholat isya langsung, ataupun sebaliknya ya, ketika jamak takhir misalnya kita isya dulu nih karena yang punya waktunya isya, kita isya dulu, setelah beres isya kita berdiri, kemudian kita lakukan sholat maghrib. Jadi untuk jamak takhir itu boleh yang mana dulu ya. Kalau jamak takdim itu harus waktu atau harus sholat yang lebih awal dulu. Itu untuk jamak takdim dan jamak takhir. Nah, contoh jamak takhir di sini kita lakukan pada waktu asar antara zuhur dan asar. Nah, begitupun dengan sholat maghrib dan isya itu dilakukan pada waktu isya ya, dilakukan pada waktu isya. Kita lanjut dengan syarat melaksanakan sholat jamak. Di antaranya yang pertama adalah pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, ini syarat itu ya. Kemudian jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,64 km ya, 81 km lah minimal, atau waktu itu Bapak pernah menyampaikan sampai 96 km ya. Syarat yang kedua ya, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Syarat yang ketiga adalah karena sakit atau dalam kesulitan. Seseorang itu suka terserang penyakit epilepsi misalnya, atau pingsan. Nah, setiap waktu asar itu dia selalu terserang pingsan atau epilepsi ya, dan kemudian sadar-sadarnya itu waktu maghrib. Nah, maka itu bagaimana tuh caranya ya, jamak, ditarik asarnya ke waktu zuhur. Syarat yang keempat adalah sholat yang dijamak itu sholat ada ya, atau tunai ya, bukan sholat qadha. Syarat yang kelima adalah berniat menjamak ketika takbiratul ihram, atau boleh juga selama masih dalam sholat. Untuk jamak takhir itu kita berniat menjamaknya itu ketika masuk waktu sholat yang pertama. Kita menjamak takhir duhur ke asar, kita niat jamaknya itu pada waktu duhur setelah masuk waktu duhur. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang tadi sampaikan ada manfaatnya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, benar dari Allah, yang salah itu Bapak ya. Sebelum ditutup kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.